Legenda kota menyebutkan tentang sebuah jamuan agung, pesta misterius yang hanya dihadiri oleh mereka yang terpilih. Ketika undangan emas itu sampai di tangan Lani, ia mengira hidupnya akan berubah. Ia benar, tetapi tidak dengan cara yang ia bayangkan. Di dalam aula tua, setiap sendok makanan membawa wajah-wajah orang yang dikenalnya. Setiap kursi kosong menyimpan rahasia kelam. Apakah hadiah terbesar yang dijanjikan benar-benar anugerah atau justru kutukan abadi? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Hujan deras mengguyur kota sejak sore. Dari jendela kamarnya, Lani bisa melihat lampu-lampu jalan yang redup, berkilau samar di balik tirai air yang terus turun tanpa jeda. Suara rintik hujan bercampur dengan gemuruh jauh, membuat kos-kosannya terasa lebih sepi dari biasanya. Ia menjatuhkan tubuh ke kasur tipis yang sudah melesak, menatap langit-langit kusam dengan napas berat. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Dosen memarahinya karena terlambat mengumpulkan tugas. Bos di kafe menambah shift padat dengan upah yang nyaris tak cukup untuk bertahan. Saldo rekeningnya tinggal beberapa ribu. Belum ada kiriman dana dari orang tua sejak berbulan-bulan lalu. Bahkan ia tahu orang tuanya sendiri sudah tidak mampu membantu. Uang kos belum terbayar, penagih hutang sempat menelepon sore tadi, dan dompetnya kosong kecuali beberapa receh. Sahabat-sahabatnya satu persatu menjauh. Ia terlalu sibuk bekerja, terlalu malu mengakui keadaan sebenarnya. Semua beban itu menekan seperti batu besar di dadanya, menimbulkan rasa sesak yang tak pernah reda. Malam itu, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada siapapun yang bisa ia andalkan. Hidup seolah terus menekannya tanpa memberi ruang bernapas. Yang tersisa hanyalah rasa lapar yang belum tentu bisa ia isi, dan pertanyaan sunyi yang terus menggerogoti batin. Untuk apa semua ini? Kalau besok pun aku tak yakin bisa bertahan. Kenapa harus aku terus? Gumamnya, menutup wajah dengan bantal. Dadanya sesak, kosong. Saat ia bangkit untuk menutup jendela, matanya menangkap sesuatu di depan pintu. Sebuah amplop. Warna emasnya mencolok, berkilau samar, meski lampu lorong kos temaram. Ia membuka pintu. Anehnya, amplop itu kering sempurna. Padahal, lantai di sekitarnya basah kuyup oleh hujan yang tak henti. Dengan ragu, Lani mengambilnya. Jantungnya berdetak lebih cepat, meski ia tidak tahu kenapa. Amplop itu dingin dan terasa ringan di tangannya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas tipis. Tulisan di atasnya seperti dipahat dengan tinta yang berkilau halus, seakan setiap huruf baru saja ditulis dan belum kering. Kami dengan hormat mengundang Anda untuk menghadiri jamuan agung. Hadiah terbesar menanti bagi yang hadir. Lani membaca ulang kalimat itu. Kata-kata sederhana, tapi terasa berat, menusuk langsung ke dadanya. Ada sesuatu di balik huruf-huruf itu, seperti suara yang berbisik dari jauh. Hadiah terbesar? Pikirannya langsung dipenuhi pertanyaan. Hadiah apa? Uang? Kesempatan? Atau kebebasan dari semua ini? Ia menoleh ke lorong. Kos-kosan sepi. Tidak ada tanda siapa yang menaruh amplop itu. Ia kembali melihat kertas di tangannya dan hampir yakin melihat huruf-hurufnya bergerak samar, seperti berdenyut bersama detak jantungnya. Tiba-tiba, lampu lorong berkelip. Satu kilatan cahaya membuat kertas itu berkilau lebih terang, lalu redup kembali. Lani menggigil, tangannya gemetar. Tapi, entah kenapa, bagian kecil dalam dirinya, bagian yang lelah, kosong, dan ingin sesuatu berubah, merasa undangan itu adalah jawaban. Seolah ada yang tahu betul apa yang ia butuhkan. Dan sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ia sudah menemukan dirinya meraih ponsel.
mencari alamat yang tertulis samar di sudut bawah kertas. Jalan Raya Utama nomor 1, Gedung Tua. Jalan menuju alamat itu hampir kosong. Hujan masih turun, tapi lebih ringan. Hanya menyisakan sisa genangan di jalan aspal yang berkilau diterpa lampu jalan. Taksi online yang ditumpangi Lani berhenti di ujung jalan sempit. Gedung Tua ada di depan, Mbak. Saya nggak bisa antar sampai pintu. Jalannya ditutup, kata sopir, menoleh sekilas dengan wajah tak nyaman. Lani hanya mengangguk. Saat ia turun, udara di sekitar langsung terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat, seolah hujan hanya terjadi di tempat itu. Di ujung jalan berdiri sebuah bangunan megah, menjulang anggun dengan dinding putih mulus yang memantulkan cahaya lampu. Jendela-jendela tinggi berhias tirai sutra keemasan, sementara pilar-pilar marmer berderet di bagian depan seakan menyambut tamu penting. Bangunan itu tampak kokoh dengan aura angkuh, seperti tuan rumah yang menolak mati. Lani diam melihat bangunan yang ada di depannya. Bukan gedung tua yang ia bayangkan sebelumnya. Dia sempat ragu. Dia merasa di situ bangunan bekas proyek tidak jadi. Tapi dia ingat undangan itu ada hadiah besar dan mungkin orang kaya yang merehab gedung itu. Batinnya, langkah Lani bergema di trotoar basah. Setiap langkah terasa lebih lambat, seolah tanah itu menahannya. Begitu ia mendekat, pintu kayu besar berukir itu terbuka perlahan, tanpa disentuh. Tidak ada suara derit, hanya ayunan lembut seperti ada pelayan tak terlihat yang menyambutnya. Dari dalam, terdengar musik klasik, piano yang dimainkan dengan harmoni begitu indah, seolah mengundang setiap langkahnya masuk. Aroma segera menyergap. Lani menelan ludah. Daging panggang gurih, rempah hangat, dan manis buah matang. Wangi itu begitu kaya, membuat perut Lani yang kosong bergejolak. Namun di balik keharuman itu, ada semburat samar, bau besi tipis, tak kentara, tapi menusuk indera yang peka. Ia melangkah masuk. Aula besar di dalamnya berkilau. Lampu kristal raksasa tergantung di langit-langit, memantulkan cahaya lembut ke meja panjang yang terhampar penuh hidangan mewah. Sup beruap, daging berkilau, buah eksotis, gelas anggur merah pekat. Semuanya tersusun rapi, tanpa celah. Belasan kursi sudah terisi, tamu-tamu duduk tegak berjajar, berpakaian bak bangsawan dalam balutan jas dan gaun. Namun, wajah-wajah mereka pucat, mata kosong, dan bibir kaku, tanpa ekspresi. Tak ada suara percakapan, hanya denting sendok dan garpu yang bergerak serentak dalam irama yang anehnya teratur seperti detak jam yang dipaksa. Jantung Lani berdegup kencang, tangannya gemetar di sisi tubuh. Ia ingin berbalik, tapi pintu di belakang sudah menutup dengan bunyi tut berat. Dan saat itu juga, seorang pelayan berpakaian hitam muncul dari bayangan. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia menunduk sedikit, lalu dengan suara datar berkata, "Silakan, kursi Anda sudah menunggu." Pelayan itu membimbing Lani ke kursi kosong di tengah meja. Kursi kayu berukir itu dingin saat disentuh, seolah menyerap panas tubuhnya begitu ia duduk. Di depannya sudah tersedia sebuah mangkuk sup. Uap tipis naik perlahan, membawa aroma hangat rempah yang anehnya terasa familiar. Lani menatapnya lama, menelan ludah. Di sekelilingnya, para tamu terus makan tanpa suara. Gerakan mereka sama, sendok ke mangkuk, suap, kunyah, telan. Ritme monoton itu seperti paduan suara tanpa nada. Sebuah ritual yang tak pernah putus. Pelayan di belakang Lani berbisik lirih. Suaranya seperti mendesis di telinga. "Silakan, makanlah." Tangan Lani gemetar saat meraih sendok. Ia menyendok sup pertama dan meniupnya pelan. Saat cairan itu menyentuh lidah, panas dan gurihnya langsung meledak di mulut. Rasanya luar biasa, hangat, lembut, seakan memenuhi kekosongan di dalam dirinya yang selama ini tak pernah terisi. Ada rasa manis samar, ada asam segar, dan ada rempah yang mengingatkan pada masakan ibunya, sesuatu yang sudah lama tidak ia cicipi. Air mata
tiba-tiba menetes di sudut matanya. "Ini enak sekali," bisiknya tanpa sadar. Ia menyuap lagi. Namun di suapan ketiga, sesuatu berubah. Permukaan sup tiba-tiba beriak dan sekelebat bayangan muncul di sana. Wajah seseorang yang ia kenal. Ibunya. Tersenyum hangat. Lani terkesiap, menurunkan sendok. Uap dari sup naik lebih tebal dan bayangan lain muncul. Wajah ayahnya, lalu adiknya, lalu teman-temannya. Semua menatapnya, tersenyum. Lalu perlahan senyum itu merekah terlalu lebar, hingga bibir mereka terbelah tak wajar. Suara lirih muncul di kepalanya, samar tapi jelas. "Makanlah, Lani. Kau lapar. Kau selalu lapar." Tangannya bergetar. Ia meletakkan sendok, mencoba menjauh dari mangkuk. Tapi segera saja, seorang tamu di sebelahnya menoleh sedikit. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tanpa menggerakkan bibir, ia berbisik, "Kalau berhenti, kau akan menyesal." Tamu itu lalu kembali menunduk, melanjutkan makan dengan gerakan kaku. Lani memandang sekeliling. Tak ada yang berbicara, tak ada yang peduli. Hanya suara denting sendok dan garpu yang terus berlanjut menekan jiwanya seperti detak jam yang tak bisa dihentikan. Dengan jantung berdegup kencang, ia menatap kembali mangkuk sup di depannya. Uapnya kini lebih pekat dan di permukaannya ia melihat bayangan lain. Dirinya sendiri, tersenyum dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, denting sendok dan garpu berhenti serempak. Suara itu padam seketika, meninggalkan hening mencekam yang membuat napas Lani tercekat. Ia menoleh. Kursi di ujung meja kosong. Piringnya masih penuh, sendok jatuh di lantai, menggelinding pelan hingga berhenti di dekat kaki pelayan. Tidak ada tanda-tanda kemana tamu itu pergi. Tidak ada yang bergerak, tidak ada suara, seolah orang yang duduk di sana baru saja dihapus dari keberadaan. Tamu itu lenyap begitu saja, seolah ditelan udara. Lani menggigil. "Kemana dia?" Bisiknya nyaris tak terdengar. Namun tamu-tamu lain kembali melanjutkan makan, seolah tidak terjadi apa-apa. Gerakan mereka serempak, kembali ke ritme semula. Sendok, kunyah, telan. Seorang pelayan datang, tenang, membawa piring besar berisi daging merah yang masih mengepulkan uap. Aroma rempah kuat bercampur bau logam menusuk hidung Lani. Ia hampir muntah. Pelayan meletakkan daging itu di piring tamu berikutnya. Darah atau saus merah kental menetes di meja. Tamu di sebelah Lani, seorang pria parubaya dengan wajah pucat, tangannya bergetar saat menyuap potongan pertama. Air mata mengalir di pipinya, tapi tangannya terus bergerak seolah tidak bisa berhenti. Ia menoleh ke Lani, bibirnya hampir tak bergerak. Suaranya seperti langsung berbisik ke dalam kepala. "Kalau kau berhenti, kursimu yang akan kosong. Dan kau tahu apa yang terjadi pada kursi kosong." Lani menahan napas. Kepalanya berputar, suara-suara mulai berdengung di telinganya, berlapis-lapis seperti banyak orang berbicara bersamaan. "Makanlah, makanlah, hadiah menantimu. Jangan berhenti atau gantikan kursi yang kosong." Tangannya gemetar di atas sendok. Pria di sebelahnya kembali berbisik, "Tak ada jalan keluar. Kami semua pernah menolak, seperti kau. Tapi lihat kami sekarang." Pelayan, tamu, semuanya korban mata Lani membesar. "Lalu, siapa yang mengundang kita?" Pria itu tersenyum pahit. "Tuan rumah. Ia tidak pernah terlihat, tapi ia selalu lapar. Kita dipilih karena kita lemah, karena kita mudah dipatahkan." Saat itu juga, Lani merasa ada sesuatu menyentuh kepalanya dari dalam. Dingin, licin, seperti tangan yang tak terlihat. Suara berbisik semakin jelas, kini langsung ke jiwanya. "Kau ingin hadiah terbesar, bukan Lani? Kau ingin bebas dari kesepianmu. Makanlah. Aku akan memberikannya padamu." Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap ada, bergaung di kepalanya. Tangannya berkeringat. Sendok jatuh berdering di piring, membuat semua tamu berhenti bersamaan. Belasan pasang mata kosong menoleh ke arahnya. Serentak, hening mencekam, menggantung di udara. Lani gemetar.
Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. "Aku tidak akan makan lagi," bisiknya dengan suara pecah. Hening. Tiba-tiba, kursinya bergetar hebat. Tangan-tangan tak terlihat mencengkeram lengannya, menariknya ke bawah. Udara di sekelilingnya berubah dingin menusuk, seperti dicelupkan ke dalam es. Ia menjerit, berusaha meraih meja, tapi jemarinya licin oleh keringat. Semua tamu hanya menatap, senyum kosong membeku di wajah pucat mereka. Jeritan Lani mendadak terhenti. Suaranya hilang begitu saja, seakan disedot ke dalam kegelapan. Tubuhnya tenggelam, lenyap bersama kursi. Saat Lani membuka mata, ia kembali duduk di kursinya. Napasnya stabil, wajahnya tenang. Tangannya bergerak sendiri, menyendok sup, menyuap, menelan. Tatapannya kosong. Senyum kaku terlukis di wajahnya. Ia bukan Lani lagi. Ia hanyalah bagian dari jamuan. Dan pintu aula, bunyi derit panjang terdengar. Seorang pria muda masuk, kebingungan, memegang amplop emas yang berkilau samar. Ia melangkah ragu ke dalam, matanya terpikat oleh aroma makanan yang memenuhi ruangan. Kursi kosong sudah menunggu. Di atas meja, undangan emas baru muncul. Huruf-hurufnya berkilau, seakan baru ditulis. "Kami dengan hormat mengundang Anda untuk menghadiri jamuan agung. Hadiah terbesar menanti bagi yang hadir." Di balik senyum beku, Lani akhirnya mengerti. Gedung mewah, jamuan agung adalah ilusi. Dan hadiah terbesar itu bukanlah kebahagiaan, bukan pula kekayaan, melainkan kebebasan dari hidup fana dengan menjadi bagian abadi dari pesta itu.